Jadi hari ini adalah topik yang sangat spesial karena hari ini gue akan membahas full dari awal banget kita bikin sebuah campaign, dari awal banget kita bikin sebuah penawaran, cara settingnya seperti apa, sampai dengan study case. Oke, jadi kita akan mulai dari awal banget sampai akhir. Buat teman-teman yang sudah punya produk, ini akan sangat membantu ya, terlepas dari produk fisik ataupun produk digital. Jadi gue akan share semua pengalaman gue, sehingga kalian setelah nonton video ini, itu bisa langsung praktek dan juga bisa langsung profit, atau setidaknya kalian tahu apa yang perlu kalian lakukan setelah menonton video ini, oke? So, ini adalah modul hari ini gitu ya. Kita akan go through satu persatu dari modul ini. Dari introductions, kenapa sih harus pakai Meta Ads? Bukannya Meta Ads ini udah jadul ya, udah lama, udah 10 tahun lalu, 12 tahun lalu gitu, orang-orang pada pakai. Dan hubungannya dengan funnel apa? Funnel itu adalah sales process ya, dengan revenue. Dengan revenue process itu seperti apa? Kita juga akan mempelajari mengenai demand creations atau membentuk sebuah demand atau permintaan dari produk teman-teman. Jadi kalau teman-teman produknya sekarang belum laku, nah bisa jadi kesalahannya adalah karena belum berhasil menciptakan demand. Dan kemudian setelah kita sudah berhasil menciptakan demand, kita akan memboost gitu ya orang-orang yang sudah tertarik tersebut, sudah minat sama produk teman-teman. Nah, gimana caranya kita bikin mereka itu biar lebih pengen beli sekarang. Jadi nggak cuma sekedar, oh gue pengen nih, tapi pengen sekarang gitu ya beli. Habis itu kita akan membuat landing page juga, kita akan belajar bagaimana membuat landing page. And then kita baru akan masuk ke dalam sesi advertising. Jadi kita akan mencoba untuk beriklan. Teman-teman lihat sendiri nanti cara beriklannya seperti apa. Habis itu kita akan mempelajari cara untuk membaca data gitu ya, baca data seperti apa, habis itu case study dan juga memformulasikan tim. Karena saya tahu beberapa dari teman-teman ini yang nonton ada business owners, jadi menurut saya penting untuk saya juga memberikan pengetahuan ya bagaimana cara untuk menyusun tim marketingnya teman-teman itu. So, kita mulai masuk ke perkenalan dulu siapa saya gitu ya. Jadi biar teman-teman mengikuti backgroundnya saya seperti apa, saya mau cerita. Nah, jadi gini teman-teman. Untuk teman-teman yang baru masuk ke YouTube saya, yang 70% sampai dengan 80% adalah new subscriber biasanya di setiap video gitu ya. Nah, saya mau share gitu ya perjalanan saya, di mana di awal saya masuk ke dunia digital marketing ini, saya masuk sebagai content writer pada saat itu. Jadi kalau teman-teman tahu grup Invia, Invia itu ada Invia, ada Dagelan, ada Rahasia Gadis, ada Invia buat bola, Invia buat macam-macam ya. Nah, saya itu salah satu content writer di media-media mereka, gitu ya, di beberapa media mereka. Jadi saya bikin-bikin konten. Jadi karir pertama saya itu justru bukan dari advertising, tapi karir pertama saya itu justru mulainya dari sebagai content writer. That's why di dalam advertising ini saya tuh lebih suka sebenarnya eh, melakukan content writing ya sebenarnya. Jadi kayak membuat konten. Jadi konten iklan ini sesuatu yang saya suka gitu. Nah, habis itu apa yang saya lakukan selama menjadi content writer? Jadi selama menjadi content writer, seperti yang teman-teman lihat di sini, saya berhasil untuk menaikkan followers dari media tersebut sebanyak 10.000 dalam satu minggu. Dulu masih lumayan susah, ini kita ngomongin tahun 2016 lah ya. Habis itu dari satu konten saya juga berhasil membuat follows gitu ya, 4.600. Jadi matriks idaman pada saat itu adalah follow. Kan ada beberapa matriks ya di dalam Instagram, ada yang likes, ada komen, ada share gitu. Nah, kalau yang ini saya dan juga tim gitu ya punya matriks idaman itu share, save dan juga follow. Jadi share, save, follow. Jadi kita membuat konten-konten bagaimana caranya biar konten itu di-share, di-save dan juga di-follow. Kenapa nggak likes dan komen gitu? Kenapa nggak banyakin likes saja? Nah, karena behavior orang-orang kalau nge-like itu lebih mudah ya. Entry untuk membuat orang-orang nge-like itu lebih mudah karena kayak tinggal double tap abis itu udah. Tapi membuat orang mau share, mau follow itu justru matriks yang cukup sulit gitu. That's why kita membuat konten-konten yang matriksnya adalah mau di follow dan juga mau di share. Jadi poinnya lebih besar gitu. Kenapa kita bisa tahu poinnya lebih besar? Karena biasanya ketika follow-nya banyak dan share-nya banyak, konten ini viral. Biasanya gitu di zaman itu ya. Dan ini teman-teman bisa lihat juga ada yang 16.000 save gitu ya dan 15.000
share. Jadi memang itu adalah matriks-matriks idaman kita pada saat itu. Nah, dari situ saya paham bahwa attention is the new currency. Ya, maksudnya apa? Attention is the new currency. Jadi ini adalah media-media yang saya pernah buat gitu ya. Jadi ada 3 media wanita, yang 2 ini masih ada gitu ya, yang kiri dan kanan, yang kiri dan tengah, yang Kedai Cinta Kamu dan juga Womanpreneur, medianya masih ada sampai sekarang. Yang kanan, yang paling kanan ini udah dijual gitu ya, dijual ke salah satu klinik gigi gitu. Nah, saya juga sudah menjual media saya, kepemilikan saya yang di paling kiri Kedai Cinta Kamu gitu ya, ke seorang investor karena investor ini pengen punya media juga. Dan saya bikin media ini bukan karena saya suka cinta-cintaan, enggak ya, karena saya tahu market wanita ini akan menjadi sesuatu yang cukup besar ya, market wanita ini. That's why saya ngerasa kayak, oke, kalau gitu saya akan membuat media tentang wanita. Tapi apa media tentang wanita ini gitu kan ya. Nah, kepikiran ya udah tentang cinta-cintaan aja. Jadi kalau ada yang misalkan cowok gitu ya follow akun ini, sebenarnya kan terlihatnya seperti general ya, Kada Cinta Kamu namanya. Tapi saya biasanya nggak terlalu suka followers cowok gitu loh, karena saya nggak pengen algoritma memberikan saya konten-kontennya ke cowok-cowok. Saya lebih suka yang pengennya yang ke cewek-cewek, karena saya pengen ngarahin akun ini buat cewek kan, buat ngumpulin market cewek gitu. That's why saya kadang-kadang suka nggak reply, nggak bales, atau cuekin gitu lah, biar mereka nggak lama-lama di akun itu gitu. Waktu seperti itu keadaannya. Terus habis itu mendalami digital advertising justru baru tahun 2019 gitu ya, saya ikut workshop karena saya percaya bahwa kalau kita pengen cepat bisa gitu ya, cara yang cepat gitu ya untuk kita bisa belajar itu waktu itu dengan bayar harga untuk mendapatkan ilmu. Dulu ilmu belum seperti sekarang ya, di-share di mana-mana gitu, kayak saya juga sharing di YouTube gini, belum sampai seperti itu. Ilmu masih lumayan sulit lah waktu itu nyarinya. Nah, that's why saya mau coba, waktu itu saya bayar-bayar gitu ya ke beberapa mentor ataupun ke beberapa pengajar yang saya tahu memang legit gitu ya sebagai advertiser, dan hari ini saya pengen bagiin ke teman-teman kurang lebih ilmunya juga seperti apa dari beliau-beliau ini. Dan akhirnya kenapa saya mau memutuskan buat belajar Meta Ads gitu ya? Kenapa nggak organik aja fokusnya? Karena waktu itu saya ngelihat bahwa ketika saya ngonten, saya dapat penjualan. Ketika saya nggak ngonten, kok penjualannya agak seret ya. Nah, jadi waktu itu saya merasa bahwa, oh berarti saya harus belajar advertising nih, gitu ya, biar setiap hari bisa ada penjualan. Cita-citanya seperti itu. Dan ternyata di bayangan saya di awal gitu ya, ketika kita ngiklan, ya kita bisa tinggal terus dapat penjualan. Ternyata bukan ditinggal gitu loh, tapi di manage. Yang mana saya nanti akan banyak cerita juga bagaimana saya memanage iklan-iklan sehingga mereka bisa menghasilkan penjualan setiap harinya. Dan ini adalah digital produk pertama saya, gitu ya. Digital produk pertama saya itu tentang e-book percintaan ya. Jadi saya tadi sudah punya media percintaan, saya bikin e-booknya. Jadi kalau produk digital ini baru happening mungkin 1-2 tahun ini di Indonesia, nah saya sudah menjual produk digital dari 2019 kebetulan. Ketika saya punya media tersebut, saya juga buatin produknya dalam bentuk digital dan sudah laku banyak. Tuh lakunya sekitar 1000-an, 2000-an gitu. Habis itu saya pikir kenapa nggak kita buat produk fisiknya aja, buku cetaknya. Dan langsung laku juga 1000 piece dengan cepat menggunakan advertising. Jadi kayak spendingnya 380 juta, dapatnya bisa sampai 1 miliaran gitu. Jadi ini my verse revenue 1 miliar ini dari si jualan ebook ini. Setelah itu saya berpikir kayak, wah ini kok saya kalau misalkan nggak branding, apakah masih works metode saya, metode cara beriklan saya gitu ya. Akhirnya saya bikin ebook copywriting itu ya buat di akun saya pribadi. Waktu itu saya masih belum mengajar kayak gini, tahun 2019 juga. Jadi akun saya masih kosongan, isinya mungkin foto-foto saya sama teman-teman saya gitu ya. Foto-foto zaman saya kuliah dan sebagainya. Ya udah gitu loh, kita coba aja iklanin. Jadi nggak pakai branding, langsung jualan di akun saya tentang cara copywriting, dan saya spending 90 juta dan bisa dapat 150 juta. Jadi ternyata metode ini masih works gitu loh, masih bisa profit. Dan ini adalah salah satu bukti-bukti ya bahwa oh oke, ini menjualnya lewat Meta Ads pakai order online waktu itu. Nah, setelah itu saya nggak puas, saya coba untuk explore lagi gitu ya. Saya mikir kenapa harus selalu produk digital gitu deh. Kenapa nggak jualan produk fisik? Akhirnya saya coba menjual produk tersebut lewat Meta Ads
Tapi produknya bukan produk digital, bukan e-book, bukan buku, bukan produk-produk edukasi lah. Tapi bener-bener ini adalah produk fisik yang ada di marketplace gitu. Nah, waktu itu saya terjun ke dunia skincare akhirnya. Pertama kali saya mendalami CPAS, gitu ya, saya coba kulik, cuman saya kurang puas karena menurut saya CPAS itu ngambil data dari organik. Misalkan kita spending 1 juta sama spending 100 ribu, penjualannya tetap jadi banyak karena di Shopee-nya emang udah ada penjualan aja gitu loh. Jadi saya kurang suka pakai CPAS. Habis itu saya ganti gitu ya, di produk berikutnya saya dipercayain buat menjual satu eye care atau krim alis gitu. Jadi buat numbuhin alis, dan saya bilang saya pengen pakai advertising full. Di Instagramnya masih sedikit banget konten, mungkin cuma 5 atau 10 konten. Bisa gak sih kalau nggak branding gitu ya, nggak ada di marketplace, ini benar-benar produk baru, iklanin pakai iklan dan ternyata works. Dimana saya waktu itu ngiklaninnya pakai landing page, jadi ada konten iklan, landing page, baru ke marketplace. Jadi kayak saya bisa nge-track tetap. Dan di marketplace ini saya nggak aktifin ad sama sekali ya, jadi karena produknya cuma satu, terus saya nggak ngerti mengenai optimasi di marketplace, jadi pembelian trafficnya ya dari iklan aja gitu loh. Saya spending 25 juta, habis sold out 700 piece, gitu ya, 700 piece dikali 125 ribu. Jadi sekitar 90 jutaan atau 80 jutaan, profit masih, resultnya 87 juta, nah ini masih profit karena harga barangnya juga sangat tipis ya. Jadi produk digital udah oke, saya udah punya pengalaman, produk fisik saya juga sudah punya pengalaman, nggak lama kemudian tiba-tiba lagi hype TikTok gitu ya. Nggak lama kemudian TikTok masuk ke Indonesia, mulai rame soal keranjang kuning karena awal TikTok masuk itu belum ada TikTok seller center gitu loh, masih belum bisa keranjang kuning. Tapi ketika sudah ada keranjang kuning semuanya langsung ke sana gitu kan ya. Jadi saya juga harus mempelajari mengenai TikTok selling, dan waktu itu kita bisa mendapatkan revenue sampai miliaran gitu lewat TikTok. Jadi kita ikutin arus TikTok itu, dan ini jualnya produk fisik ya. Dan saya juga akhirnya menciptakan sebuah framework tentang ROAS 3 digit, bagaimana bisa mendapatkan ROAS 3 digit di TikTok. Tapi it was pas gitu ya, karena akhirnya saya balik lagi ke Meta Ads dan mendalami penjualan organik. Jadi kalau teman-teman tahu, saya kan backgroundnya tadi bikin konten ya. Saya memang suka bikin konten, saya suka bikin konten iklan. Nah, saya pengen coba nih, apakah konten iklan ini konsepnya yang saya mau kasih tahu ke teman-teman hari ini, itu tuh bisa diterapin juga di konten organik, jadi jual di konten organik. Dan ternyata bisa gitu ya, karena saya menjual course untuk kelas AI gitu ya, harganya 500 ribu dan ada 100 peserta yang beli di bulan pertama gitu. Jadi menurut saya konsep dari pembuatan konten yang saya mau share hari ini ke teman-teman itu bisa digunakan juga untuk jualan di TikTok. Dan ini matriksnya agak beda ya gitu ya dengan creator-creator pada umumnya, karena kalau saya bikin konten TikTok gitu, konten organik, matriks saya adalah penjualan. Jadi saya nggak peduli kalau mau views-nya berapa, mau 50 ribu views, 100 ribu view, atau 1 juta view, tapi kalau nggak ada penjualan, saya nggak mau bikin lagi konten itu. Tapi kalau 5 ribu view, cuma ada penjualan, nah saya bakal bikin lagi konten itu. Saya akan duplikasi lagi konten itu. Jadi konsepnya seperti itu kalau di saya. Yang penting ada konversi penjualan. Jadi ketika saya bikin konten mengenai rekonsiliasi bank gitu, automation rekonsiliasi bank, sama automation cara bikin konten, cara mengautomate sistem konten. Ini kan dua hal yang berbeda nih. Yang satu tentang finance, yang satu tentang marketing ya. Tentunya yang marketing lebih banyak yang nonton, lebih banyak yang tertarik gitu ya dibanding yang finance. Nah, tapi saya lihat ketika saya bikin konten marketing, automation tentang marketing, kok nggak banyak pembelian. Tapi ketika saya bikin automation tentang finance, lebih banyak pembelian. Jadi that's why saya nggak mau banyak-banyak di sini konten marketing. Saya lebih banyak ke konten-konten tentang finance. Karena ketika saya bikin konten TikTok tentang finance yang automation sini, lebih banyak ada pembelian. Jadi matriksnya seperti itu. Walaupun view-nya pasti lebih bagus yang sebelah sini, yang marketing. Tapi that's it gitu ya, karena saya ini lebih suka selling dan konversi, itulah yang saya jalani jadinya. Dan ujung-ujungnya saya balik lagi ke Meta Ads gitu ya, sejatuh hati itu, dan seperti yang teman-teman lihat sekarang ya, saya mulai ngonten juga di YouTube mengenai si Meta Ads ini. Kita lanjut ke topik pertama, why Meta Ads gitu ya. Nah, kenapa Meta Ads? Jadi kalau teman-teman lihat di sini, sosial media yang dipakai sama customer kita tuh apa aja sih? Ada Instagram, ada TikTok, ada Threads, ada X, ada YouTube, ada Facebook, dan juga ada LinkedIn. Ini adalah sosial media yang dipakai sama customer-customer kita. Bener nggak?
Dan berdasarkan data, kalau kita lihat data ya, ini diambil dari We Are Social di bulan Februari 2025. Dan teman-teman bisa lihat yang most used social media platform gitu ya. Nah, most used-nya ini adalah si WhatsApp ini. Most used-nya adalah yang pertama WhatsApp, yang kedua Instagram, dan yang ketiga Facebook gitu ya. Jadi WhatsApp dan juga Instagram, Facebook masih jadi tiga teratas yang dipakai sama orang-orang. Dan TikTok ini yang keempat di tahun Februari 2025. Dan kalau kita lihat lagi, kenapa sih main reason for using social media? Apa alasan mereka untuk menggunakan social media? Yang pertama adalah simply mereka pengen ngobrol sama teman-temannya, atau mengisi waktu luang, atau sekedar mencari inspirasi untuk membeli barang gitu ya. Yang jadi challenging adalah, sekarang Anda bayangkan gitu ya, mereka ini sebenarnya lagi bener-bener nge-scroll aja target market kita. Karena tadi dia cuma pengen lihat teman-teman itu lagi ngapain sih di dunia maya ini gitu kan ya. Jadi nggak ada niat beli apa-apa. Habis itu muncul iklan kita, teman-teman bayangin muncul iklan kita. Nah, sekarang ketika mereka cuma lagi scroll gitu ya, gimana caranya membuat mereka pengen beli barang kita? Ini konsepnya sedikit berbeda sama marketplace, teman-teman. Jadi kalau di marketplace itu mereka memang sudah mencari mau beli spidol, mereka ketik spidol dan memang marketplace tempatnya mau buat beli gitu, dia buat beli barang. That's why mungkin konversi lebih mudah terjadi gitu loh kalau produk-produk kita memang produk-produk yang dicari sama orang-orang di marketplace. Sedangkan di sosial media, kita harus menggunakan sedikit trik gitu ya untuk membuat orang yang tadinya masih nggak tahu mau ngapain, cuma mau lihat-lihat doang Instagram, scroll-scroll doang, ketemu produk kita dan pengen beli. That's why ini yang setiap kali kita akan coba gali dan kita coba kulik. Gimana caranya biar mereka mau beli. So, tugas teman-teman di sini adalah menggeser temperatur prospek ya. Jadi menggeser temperatur prospek itu apa? Orang-orang yang baru tahu produk teman-teman, tentunya bingung ya, ini produknya tentang apa. Tapi orang-orang yang sudah tahu teman-teman atau sudah pernah membeli produk teman-teman, tentunya lebih mudah untuk membeli lagi ketika sudah pernah atau sudah sempat mengenali lah produk teman-teman itu seperti apa. Jadi kayak untuk membuat orang closing yang jaraknya dekat sama kita, yang kenal sama kita lebih mudah tentunya ya dibanding orang-orang yang memang masih belum kenal kita sama sekali. That's why perlu yang namanya demand creations di fase ini. Jadi orang yang they don't know you menjadi tahu, itu kita perlu menciptakan yang namanya demand creations. Nah, ketika mereka sudah tertarik, sudah minat gitu, gimana caranya untuk membuat mereka beli sekarang? Jadi kayak jadi hot gitu ya, jadi warm, jadi hot itu dengan si offer creations ini. Oke? Contoh dari demand creations dan juga offer creations. Kita masuk ke demand creations. So, untuk demand creations ini bagaimana caranya kita membuat orang dari yang belum butuh jadi merasa butuh. Nah, ada sebuah study case populer gitu ya dalam dunia marketing yang berjudul Sell Me This Pen. Ini diperankan oleh Leonardo DiCaprio, Wolf of Wall Street filmnya. Dan di akhir film itu dibilang Sell Me This Pen, Sell Me This Pen. Nah, di akhir film beberapa peserta yang menjawab Sell Me This Pen ini, Sell Me This Pen, itu bilang wah ini bagus pennya, pennya ini pen mahal, terus kayak terbuat dari bahan yang terbaik segala macam. Yang sebenarnya bukan itu kan langsung diambil lagi sama Leonardo DiCaprio dan akhirnya ditawarin lagi ke peserta lainnya Sell Me This Pen, Sell Me This Pen. Jadi ada satu adegan di situ yang dia juga minta sama salah satu timnya dia, ya Sell Me This Pen, dia bilang ke timnya. Habis itu timnya uh, bilang ke Leonardo DiCaprio, oke, diambil sama timnya pennya. Habis itu dia bilang kayak coba lu tulis nama gue sekarang. Terus Leonardo DiCaprio bilang gue nggak punya pen. Oke, boom, lu beli dari gue. Jadi demand creation is all about creating demand permintaan gitu ya. Gimana cara membuat permintaannya orang yang belum butuh jadi merasa butuh. Kita kan nanti dalemin caranya. Kemudian over creations itu dua hal yang berbeda lagi. Jadi kalau demand itu membuat sebuah permintaan baru, kalau over creations dari yang sudah pengen tadi, yang udah butuh. Jadi merasa, oh ini worth it nih. Gue merasa bodoh kalau gue nggak beli sekarang.
Gitu. Jadi kayak bedanya di situ ya, antara demand creation dan juga offer creation. Of course, yang perlu kita dalemin pertama, ketika kita mau menjual sesuatu di Meta Ads, itu adalah demand creation-nya dulu. Jadi demand creation-nya dibenerin dulu baru ke offer creation. Karena gue banyak banget gitu yang ngelihat orang-orang itu terlalu banyak bikin konten iklan, terlalu banyak bikin offer, padahal demand creation-nya belum dilakukan. Mereka belum tahu, mereka belum berhasil membuat orang itu merasa butuh dulu. Tapi udah kebanyakan promo, kebanyakan bonus, segala macam ini kurang efektif gitu. That's why kita perlu membuat si demand creation-nya dulu lebih baik lagi. Oke? Okay? Sekarang Anda bayangkan lagi gitu ya. Benar-benar ketika orang tadi lagi nge-scroll, berarti kita butuh untuk punya elemen stopping power. Membuat mereka kayak, wih, penawaran apa nih? Setelah sudah punya stopping power atau hook tadi, baru kita membuat orang merasa butuh. Nah, ketika mereka sudah tertarik gitu ya, sudah melihat ini, sudah melihat produk kita, nah berarti tugas kita adalah membuat mereka menjadi merasa bahwa penawaran yang mereka lihat sekarang adalah sangat worth it dan saya merasa aneh kalau saya nggak beli sekarang. Gitu, jadi kayak that's it gitu ya, demand creations, offer creations. Kalau kita mau terapin ke dalam Meta Ads ini. Jadi semua ini hubungannya apa sih sebenarnya gitu ya? Setting iklan di dashboard gitu ya. Konten iklan yang ngehook, converting marketing page. Saya lebih suka pakai marketing page dan juga responsive customer service. Ini adalah hal-hal yang membuat dashboard Meta Ads kita jadi bisa profit. Gitu. Jadi ya ini gitu loh. Ya ini yang memang kita perlu utak-atik. Jadi bukan semata-mata kita mesti fokus di dashboard gitu, kita bakal ngulikin semua dari fitur-fiturnya itu enggak. Tapi justru hal-hal di luar dashboard juga mempengaruhi, bahkan lebih banyak mempengaruhi. 80% ini ya hal-hal di luar dashboard, 20%-nya adalah settingan-settingan kita yang juga kita akan bahas hari ini. Gitu. So, bisa saya bilang Meta Ads ini adalah proses yang prosedural ya. Prosedural itu artinya apa? Jadi kalau teman-teman ini terbiasa dalam dunia sales, itu kan ada proses proseduralnya. Pertama kamu ngomong apa, kedua tuh kamu ngomong apa, ketiga habis itu orang itu udah tertarik, kita bilangnya apa, kalau orang nggak tertarik kita bilangnya apa gitu. Jadi udah ada prosedurnya. Sama, Meta Ads juga begitu. Ini adalah proses yang prosedural, jadi bukan sesuatu yang teman-teman nebak-nebak atau pakai feeling, enggak, karena ada proses prosedural, step by step-nya. Dan bisnis-bisnis yang telah menggunakan framework ini gitu ya, jadi ini ada teman saya, dia jualan engrave, jasa engrave. Jadi kalau ada kayu bisa dikasih nama di kayu, gelas bisa dikasih nama di gelas. Nah ini pakai Meta Ads cari kliennya, jadi pakai iklan traffic doang. Setiap hari ada aja yang tanya dari hasil iklan 15-20%-nya closing. Pas saya tanya ini ya, teman-teman bisa tanya sendiri gitu ya. Kemudian ada juga yang properti gitu ya, bulan kedua bisa langsung closing dari Meta Ads untuk mau beli hunian ke Australia di Australia. Habis itu ada juga coach, penjualan ebook meningkat 3 kali lipat sejak menggunakan framework dari saya. Dan ini real, teman-teman bisa tanya juga ke orangnya. Dan juga ada murid-murid yang sudah menerapkan gitu ya. Nah, framework ini sudah dapat sekitar 300 jutaan dari bulan September. Jadi, berarti bisa saya bilang memang saya sudah membuktikan bahwa bukan saya doang gitu ya yang bisa menggunakan ilmu Meta Ads ini, tapi teman-teman yang lain yang ketika menggunakan framework ini juga bisa works. Berarti artinya memang metode Meta Ads yang saya akan bagikan ke teman-teman hari ini memang bisa diduplikasi. Gitu. Jadi Meta Ads bukan sekedar setting iklan, namun menjadi kompas bootstrapping gitu ya. Bootstrapping dalam bisnis. Kalau teman-teman mau bakar budget ya boleh juga sih. Cuman kalau saya menggunakan Meta Ads ini menternya sebagai arah nih, kompas bisnis. Jadi kita kalau dashboard kita misalkan lagi jelek, ini mana yang mesti dibenerin? Dashboard kita lagi bagus. Yang mana? Yang apa yang membuatnya jadi bagus? Jangan sampai ada yang namanya vanity matrix. Kalau teman-teman tahu, vanity matrix adalah matrix di mana ketika ada sebuah keberhasilan, teman-teman nggak bisa ukur berhasilnya kenapa. Nah, ini kan jadinya hoki-hokian atau pakai feeling lagi.
Jadi ketika kita berhasil kita bisa ukur, ketika kita gagal kita juga bisa tahu mana yang menjadi problems-nya. Ini semua tergambar dari dashboard Meta Ads ya teman-teman. Dan hari ini kita akan mendalami bagaimana cara untuk membacanya atau menjadikan Meta Ads sebagai kompas bisnis kita. So,